Assalamualaikum. Kita ketemu lagi dengan Mas Gagu belajar fisika dan matematika. Kita mau ngapain? Nah, video kali ini kita akan bahas tentang penjumlahan atau mencari resultan vektor dengan teknik penguraian vektor. Nah, padahal ada banyak, ada kita pakai rumus kosinus, bisa kita pakai apalagi cara poligon kan gitu ya. Terus ada lagi dengan metode penguraian vektor. Kenapa sih kita harus pakai metode penguraian vektor? Ya, kalau vektor yang kita cari resultannya, yang kita jumlahkan itu lebih dari dua vektor dan semuanya sudah menyusun menjadi satu berpusat titik pangkalnya. Nah, itu maka kita akan lebih mudah membuat atau menyelesaikannya dengan cara metode penguraian vektor. Gitu ya. Oke ya. Nah, kalau kita pakai poligon itu kan kita harus menjumlahkan dari titik pangkal ke ujung, ujungnya disambung lagi dengan vektor disambung lagi kan gitu kan. Nah, kalau yang pakai rumus kosinus itu kan hanya untuk dua vektor saja. Terus kalau yang penguraian vektor ini efektif menggunakan beberapa vektor yang nanti ternyata titik pangkal vektornya sudah berada pada titik yang sama. Itu akan lebih mudah. Nah, ini ya contohnya kita punya dua sebenarnya, ini dan ini. Oke ya, nanti simak. Kita mulai saja dari yang pertama. Nah, di sini kita lihat sebuah benda dikenai gaya seperti gambar ini, besar dan arah yang dialami benda, arah gaya yang dialami benda, besar dan arah. Karena apa? Vektor itu punya besar nilai dan punya arah. Gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita harus tahu kalau melihat vektor itu harus tahu titik pangkalnya ya. Titik pangkalnya yang mana? Vektor 2 F2 berarti titik pangkalnya di mana di sini? Ya, F3 pangkalnya di sini. Ya, F4 pangkalnya juga di sini. F1 juga pangkalnya di sini. F3 pangkalnya di sini. Nah, berarti ini adalah pusatnya. Jadi pangkalnya semuanya sudah berada dalam satu titik yang sama. Maka caranya kita harus membuat ini sebagai dalam sebuah titik koordinat. Sumbu koordinatnya ini berarti di sini adalah koordinat 0, 0-nya. Oke, di pusatnya itu ada koordinat 0,0. Nah, berarti sudah ketemu kita punya X dan kita punya Y, sumbu X dan sumbu Y. Maka nanti langkah yang selanjutnya adalah kita menguraikan ya seluruh vektor itu ke sumbu X dan Y. Menguraikan seluruh komponen vektor nanti ke sumbu X dan Y. Kalau yang sudah ada di sumbu X dan sumbu Y biarkan saja kan gitu ya. 2 berarti nanti baru kita mencari sigma Fx dan sigma Fy. Kalau sudah sigma Fx, sigma Fy nya baru kita cari resultannya yang nilainya adalah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, ini aja langkahnya. Nah, sekarang kita uraikan dulu ke sumbu X dan Y. Kita cek satu persatu. F1 dulu. F1 ini sudah berada di sumbu X atau Y. Nah, ternyata F1 masih miring seperti ini. Berarti kita perlu uraikan menjadi komponen yang berada di sumbu X dan sumbu Y. Oke, kalau berada di sumbu X berarti kita tarik ini titik pusatnya, pusatnya, ujungnya ini ke sumbu X tegak lurus. Nah, berarti ke sini. Nah, tegak lurus. Maka di sini nanti akan ketemu, ditarik ke sini set, ini adalah ketemu F1X kan itu ya. Kalau yang mau ke Y berarti ini ditarik ke sumbu Y tegak lurus. Nah, berarti di sini adalah ketemu apa ini? F1Y. Nah, di sini juga ada apa nih? F5. Nah, F5 ini dia sudah berada di sumbu Y, berarti kita tidak perlu urai-uraikan lagi karena dia sudah berada di posisi sumbu Y. F1 tadi sudah diuraikan F1Y, F1X, berarti ini sudah dianggap hilang dulu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang F4 ini sudah ada di sumbu X. F2 sudah ada di sumbu X, berarti tugasnya tinggal F3. Tarik saja F3 ke sumbu X. Tegak lurus, tarik tegak lurus, berarti ini jadi F3X. Nah, tarik juga ke sumbu Y berarti jadi F3Y kan gitu ya. Oke, berarti ini sudah anggap saja ini sudah hilang. Oke ya. Nah, sekarang kita mau cari tadi apa? Sudah itu cari sigma Fx dan sigma Fy. Kita cari dulu yang sigma Fx ya di sumbu X. Ini sumbu X itu berarti mana?
Yang kita lihat di sumbu X sepanjang sumbu X ini, berarti kita lihat yang ke kanan positif, yang kiri negatif gitu aja biar enak. Yang kanan dulu mana saja? Berarti ada vektor apa saja? Ada vektor F3X, ada vektor F4. Nah, berarti tinggal tulis saja F3X ditambah F4. Positif semua kan? Sudah habis yang positif, habis. Tinggal kita beralih ke sumbu yang negatif. Oke, yang negatif mana? Ini min F1X saja. Oke, min F1X saja. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke yang sigma apa? F Y. Sigma F di mana ini? Posisi Pak nanya di mana? Nah, sini ya. Sini ya. Coba nanti cukup kayak ini. Set. Ini sigma Fy. Oke, sigma Fy-nya berarti mana? Yang di sumbu Y kita lihat mana sumbu Y ini positif, berarti yang ke atas positif. F2 ya, ada F2 positif, ditambah lagi F berapa ini, 3Y. Oke ya. Terus yang negatif berarti ke bawah. Ini ada F1Y, min F1Y berarti minus ya kan. Terus ada lagi min F5 ini kan. Oke, sudah selesai. Sigma Fx, sigma Fy sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita sigma Fx-nya dihitung masing-masing. Ini F3X itu sama dengan apa kan gitu. Kita ingat-ingat kalau F3X itu kita bisa cari dari segitiga ini sudutnya 30 ya. Berarti kita ambil segitiga ini. Nah, ini adalah pakai cara trigonometri. Set ini. Berarti segitiga ini ya dah. Nah, berarti di sini adalah F1 tadi toh. Di sini adalah berapa ini? Sepanjang ini berarti dia adalah F1Y, yang di sini berarti adalah F berapa? 1X. Ini sudutnya di sini. Maka kalau kita mencari trigonometri kan gini, perbandingan trigonometrinya sin 30 itu sama dengan F1X per yang di depan sudut per yang ini toh F1. Maka F1X itu sama dengan F1 dikali sin 30 derajat kan gitu. Berarti kalau F1 Y-nya berarti sama dengan F1 dikali cos 30 derajat. Intinya apa? Kita lihat kalau yang ada di depan sudutnya ini berarti dia akan mendapatkan bagian sinus. Kalau yang ada di kaki sudutnya sini berarti dia mendapatkan bagian cosinus. Tergantung sudutnya, tidak mesti yang di X cos, tidak mesti yang di Y sin kan gitu ya, tergantung posisi sudutnya. Nah, sekarang udah ketemu ya, berarti F3X kita bisa isi sebagai apa? F3X. Kalau F3X berarti kan yang ini, yang mana? Ini ya, ini berarti dia sudutnya di mana? Di sini. Dia posisinya di kaki sudut. Kalau yang F3Y ini kan berarti dia di posisi sini dan sama panjangnya di depan sudut. Berarti F3Y nanti posisi sin, F3X ini nanti cos. Berarti F3 dikali cos berapa itu? 60 derajat ditambah F4. F4-nya berapa? F4-nya 40 ya, 40. Isi aja 40. Min F1X, F1X berarti sama tadi ini dah. Ini berarti sinus ya dah. Karena sudutnya di sini. Ini ya F1 dikali sin 30 derajat. Oke. Sekarang kita ke sini. F2-nya berarti berapa? F2-nya ke atas tadi ya, yang ke atas. Yang ke atas tadi 100 akar 3. Oke, 100 akar 3 ditambah F3Y. F3Y berarti ini toh, berarti ini dia pakai sinus. F3 sinus berapa itu? 60 dikurangi F1Y. F1Y berarti F1 cos ya toh, ini tadi kan cos kan, yang F1Y cos 30 derajat. Kemudian dia apa itu? Biar ini biar kelihatan. Kemudian ini F5-nya berapa itu? F5-nya. F5-nya adalah 40 akar 3 ya. Ini 40 akar 3. Oke. 40 akar 3. Kita masukkan. F3 ini berapa sih? F3-nya 20. Wah, 20, F1-nya 120. Udah. F3-nya adalah 20. Cos 60 itu dihafalkan di tabel cosinus, harus dihafalkan berapa? Cos 60 setengah. Oke, ditambah 40.
Ini berarti F1 nilainya tadi 120 ya toh, 120 dikali sinus 30 setengah juga. Hitung saja ini berapa ini? Ini 10 ditambah 40 dikurangi 60. Ketemu berapa? Minus ini 50 kan minus 10 ya berarti ya, minus 10. Oke. Sekarang yang di sumbu Y. Sumbu Y berarti ini kita cek 100 akar 3 ditambah F3-nya tadi 20. 20 dikali sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti 10 akar 3 kan gitu ya. Minus F1. F1 itu berapa? F1 120 dikali cos 30 berapa dihafalkan? Setengah akar 3 juga. Berarti ini 60 akar 3. Kan gitu ya, min 40 akar 3. Ya udah, ini cuma berbau akar 3 berarti tinggal dikurangkan saja. Ini tambahkan berapa ini? 110 ya, 110 ditambah dikurangi ini jadi tinggal 50. 50 dikurangi tinggal 10 akar 3 berarti tinggal 10 akar 3. Oke. Iya, sudah ketemu. Ini sigma fx, sigma f-nya ketemu ini. Berarti nanti ini berarti ke arahnya kemana? Sumbu Y negatif. Berarti resultannya posisinya nanti begini. Kan gini, set. Ini berapa ini? 10 akar 3 yang di sumbu apa ini? Di sumbu Y. Nah, ini kok sumbu Y, sumbu X negatif ya ini, tadi X ya ini. Berarti ini di sumbu Y yang positif, kata sigma FY-nya ini 10 akar 3. Oke. Yang ke Fx-nya negatif berarti di sini. Sekitar di sini ya panjangnya. Ini adalah 10 minus 10. Berarti arahnya kan ini minus berarti ke kiri. Resultannya nanti ini. Dik 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 dik. Nah, set. Mana ini? Set. Cek. Cek, 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 cek. Nah, berarti ini. Cara mencari resultannya ini gimana? Pakai itu tadi. Akar sigma Fx kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat 10 akar 3 kuadrat kan gitu, sama dengan akar berapa ini? 100 ditambah 300 kan gini. Ini dikuadratkan 3 kali 100 ya 300. Jadi akar 400 di akar, jadi ketemu R-nya adalah 20 Newton. Nah, 20 Newton arahnya ke sini kan, berarti kita tinggal menentukan arahnya. 20 Newton arahnya kemana? Nah, dari kita bisa menentukan arahnya dari sini. Misalkan ini kita mau nyari arahnya, sudutnya ini ya. Kalau mau nyari sudutnya ini kita pakai tangan. Nah, tangannya mana? Kan ini depannya adalah 10 akar 3, sampingnya 10 akar 3. Berarti tangan alfa ini sama dengan kan sigma Fy per sigma Fx. Nah, berarti sigma Fy-nya berapa? Sigma F-nya 10 akar 3 per 10. Berarti tangannya adalah akar 3. Tan alfa itu akar 3. Berarti alfanya adalah berapa? Apalkan akar 3. Berarti tangannya akar 3 berapa? 60 derajat. Berarti dia 60 derajat dihitung dari sumbu X negatif atau dari arah barat menuju kemana? Ke utara. Jadi 60 dari barat ke utara. 60 dari barat ke utara. Nah, ini dah. Nah, sip. Itu ya metode penguraian vektor. Gimana kalau soal yang kedua, Mas? Oke, soal yang kedua seperti ini. Di titik pusat diagonal persegi, pusat diagonal ini terdapat 4 vektor guys. Seperti gambar kata kuncinya adalah pusat diagonal persegi. Berarti di sini di pusatnya. Teman-teman dengan cara tadi bisa membuat sumbu koordinat. Nah, selesai kan? Diselesaikan seperti soal tadi. Gimana, bisa ya? Atau ini metode yang pertama. Metode yang kedua gimana? Metode yang kedua adalah ini, saya hapus dulu. Nah, metode yang kedua kita bisa pakai seperti ini. Nah, ini yang saling berlawanan arah kita resultankan dulu. Berarti ini F1 dikurangi F3. Lebih panjang F1 kan, F1 berapa? Mana F1? Ini tuh 1 Newton. F3-nya F1-nya ini ya 4 Newton, ini 1 Newton. Berarti nanti kalau dikurangi, ditarik kan lebih cenderung dia akan di sini. Ini adalah, katakan ini jadi F5 kan gitu ya. Ini resultan antara F1 sama F3. Terus resultan antara F4 sama F2. Nah, itu pakai mana? F4 F2-nya juga sama. Berarti kan nanti dia
akan di sini. Oke. F4 itu berapa F4 itu? Oh, F4 ya sama 4 ini ya. F4 ini 4 ini F4 ya, F4. Ya, oke. F4-nya berarti sama, ini resultannya jadi F6 misalkan gitu. Nah, berarti kan vektor-vektor ini tinggal vektor F5 dan F6. Tinggal diresultankan pakai cosinus bisa. Ya toh? Nanti kita tinggal menentukan arahnya. Kalau pakai metode pengukuran vektor berarti tadi gimana? Vektor-vektor yang ini tadi begini tadi. Nah, tadi kan gini ya. Oke, set gini toh. Nah, yang di sini ini ada F berapa tadi? F1, ini ada F2, di sini ada F3, di sini ada F4. Ini kita buat dalam suatu sumbu koordinat. Ini kalau pakai metode penguraian seperti yang tadi contohnya. Bisa mengerjakan ya, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.